Salam, selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih. Puji nama Tuhan, memasuki minggu ketiga di bulan April. Menjadi sebuah kesempatan bagi kita bersama-sama untuk kita datang di dalam hadirat Tuhan. Menikmati karya dan lawatannya di dalam setiap diri kita. Dan mari setiap kehadiran kita menjadi tempat di mana Allah menyatakan perubahan-perubahan besar. Saya mengundang Bapak Ibu saudara sekalian bangkit berdiri bersama-sama dan mari kita mengaku bahwa pertolongan kita dalam ibadah pada pagi hari ini datang dari pihak Allah Khalik langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan di dalam kekekalan kasihnya Dia tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia, anugerah sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kembali kami mengucap syukur Tuhan, kalau pada hari ini kami boleh datang untuk menyembah, untuk beribadah Tuhan. Terima kasih Tuhan kau layakkan kami untuk kembali datang Tuhan. Terima kasih kami menyerahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Biar Kau yang beracara sepanjang ibadah ini Tuhan, sepanjang hari ini. Tuhan memberkati Pak Timotius Tuhan. Biarlah melalui Pak Timotius juga kami boleh mendapatkan pencerahan, sehingga kami juga boleh kembali melakukan aktivitas kami sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami serahkan juga anak-anak kami yang boleh melayani, baik di worship leader, singer, musik, Aser, multimedia, Tuhan semuanya kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Kau akan terus pakai mereka lebih heran lagi di dalam pelayanannya. Berkati kami semua Tuhan, kami terus menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Tidak lupa kami menyerahkan juga Tuhan teman-teman kami, saudara kami yang saat ini mungkin sedang dalam perjalanan ke tempat ini. Tuhan pimpin, Tuhan sertai mereka sehingga mereka juga boleh datang ke tempat ini dengan tepat waktu Tuhan. Kami serahkan juga untuk teman-teman saudara kami yang lemah tubuhnya sakit. Biar Tuhan juga terus memberkati mereka dan memberikan sukacita juga buat mereka. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom jemaat. Sekali lagi shalom. Gimana kabarnya saudara-saudara sekalian? Mudah-mudahan baik-baik saja ya saudara ya. Boleh dong kita sapa kanan kiri kita, katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Percaya Tuhan Yesus baik ya saudara ya. Firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Tuhan bagi kita saudara, sehingga Dia menyerahkan anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Kita memuji Tuhan saudara. Saya minta semuanya tepuk tangan ya saudara ya. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, amin, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya yang mengubah ingat kasih-Nya yang selalu. Kasih siapa saudara? Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat biru-Nya yang sembuhkan luka, ingat salib-Nya yang
yang menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih siapa? Kasih-Mu, kasih-Mu. Yes. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih-Mu bebaskanku, kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Kasih-Mu bebaskanku, kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Amin. Kasih, kasih-Mu, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih-Mu, Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih. Bagi siapa saudara? Bagiku. Amin. Puji Tuhan. Kita mau terbang tinggi saudara. Kita mau kembangkan sayap kita untuk memuji Tuhan Yesus. Amin saudara. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Katakan janji-Mu, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan. Bersama siapa saudara? Dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Kami akan aman di dalam-Mu Tuhan. Amin. Haleluya.
hariku menantikanmu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Kita akan terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Katakan janji-Mu, jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancangan-Mu. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman. Sama-sama kita nyanyikan sekali lagi saudara. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Di kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Mari jemaat disilakan untuk satu dulu. Saya mau undang anak-anak sekolah minggu untuk maju ke depan. Mari saudara-saudara kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan doakan anak-anak ini biar menjadi anak-anak yang bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa, arahkan tangan kita, hati kita kepada mereka. Ya. Tuhan, kami menyerahkan anak-anak ini ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur pada waktu mereka kecil, mereka sudah mendapatkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu bertumbuh di dalam hati mereka seperti benih yang tumbuh di dalam tanah yang subur. Tuhan akan pakai mereka supaya mereka dapat mengerti tentang kebenaran firman-Mu walaupun mereka masih kecil. Tuhan juga akan pakai guru-guru sekolah minggu untuk mengajar mereka dengan cara yang efektif, yang seefisien mungkin supaya mereka dapat mengerti akan firman-Mu. Dan biarlah semua alat-alat yang dipakai dapat dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus saja kami berdoa. Amin.
Mari kita satukan hati kita, saudara. Terima kasih Tuhan. Di setiap musim hidup kami, Kau selalu menyertai kami. Dan kami percaya Tuhan, hanya Kaulah satu-satunya Tuhan kami. Bagaimanapun kenyataan dalam hidup kami Tuhan, kami mau menyerukan bahwa Kau adalah satu-satunya Allah bagi kami Tuhan. Kami percaya. Kau kami sembah, Kau kami puji Tuhan. Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Amin. Mari imani lagu ini saudara-saudara. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Katakan dengan iman. Selamanya hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang
setiap hidup kami menyembah. Hanya Kau satu-satunya Bapa. Kami sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau. Sekali lagi kita mau katakan, mari jemaat kita sambil bangkit berdiri. Ku sembah Kau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Yes. Yes, terima kasih Tuhan. Amin. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Tuhan
dan berterima kasih dari dalam lubuk hatiku. Ku sujud dan berterima kasih. Haleluya. Ini pernyataan buat kami Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan dengar pernyataan iman kami. Hanya Allah tetap untuk selamanya. Sekalipun dunia bergoncang, sekalipun tawaran dunia sangat menggiurkan, tapi hari ini kami mampu untuk berkata, hanya Tuhan untuk selamanya. Terima kasih untuk pagi ini. Kau berkati setiap pemberitaan firman Tuhan, kata demi kata, setiap kalimat meneguhkan, meyakinkan kami semua. Dan kami yakini kami pasti pula ada sesuatu yang berbeda buat kami. Dan pakai hamba-Mu jadi alat berkat buat pagi ini. Kami siap menjadi seorang murid yang selalu diajar, diproses, dibentuk oleh Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom. Silakan duduk kembali. Sehat semua? Belum terlambat ya saya ucapkan. Selamat apa Pak? Mau bilang lebaran enggak mungkin ya. Puji Tuhan karena saya percaya anugerah Tuhan buat kita semua ya. Saya baru pulang dari Manado dan bersyukur karena kemurahan Tuhan. Kemarin saya deg-degan karena perjalanan dari Manado bukan hal yang gampang karena ada banyak hal yang harus dilewati, tapi bersyukur bisa tiba dengan selamat dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Boleh melayani hari ini adalah anugerah dan saya berharap hari ini buka hati bersama. Dan saya berharap apa yang mungkin kita pelajari hari ini menjadi satu tema buat kita. Katakan tidak. Itu harus menunjukkan bahwa kedewasaan rohani kita itu makin meningkat. Setuju dengan saya? Halo? Kok cuma Bapak yang di depan aja yang ngomong setuju? Yang di belakang gak mau? Halo, selamat pagi. Belum sarapan dia? Oh sudah, kenapa kurang semangat kayaknya ya? Iya, saya katakan sekali lagi, tema yang dipasang hari ini akan membuktikan buat kita bahwa perjalanan iman kita itu tidak stuck di situ. Amin. Ya, kita tidak sekedar kenal siapa Yesus. Kita tidak hanya sekedar tahu siapa Yesus buat kita. Kita tidak hanya sekedar serahkan hidup saudara kepada Tuhan. Ini hidup saya mempercayai Tuhan. Tapi perjalanan iman kita akan buktikan dengan beberapa bukti hari ini. Lewat tema yang kita akan sampaikan hari ini. Katakan tidak. Bukan hal yang gampang. Jangankan jemaat, hamba Tuhan pun menjadi satu tanda tanya besar. Disodorkan dengan tema seperti ini. Saya boleh tanya enggak? WL tadi itu namanya siapa? Kevin, mana dia? Ada di belakang. Oh lagi ke WC. Udah cakep lagi. Suaranya bagus. Terus tinggi lagi lagu-lagunya. Itu tantangan juga buat dia. Sudah cakep, bisa WL. Ya. Sebenarnya kalau dia ada di sini saya pengen tanya. Perjalanan dan pergumulan rohani dia sampai hari ini. Kira-kira banyak gak godaan yang mungkin dia harus hadapi? Bapak Ibu boleh saya turun? Halo, saya lebih senang seperti ini saudara ya. Perjalanan iman kita saya harus katakan hari ini kita bersyukur kita boleh kembali dengan kemenangan yang besar. Tapi saya harus katakan tidak dipungkiri perjalanan iman kita banyak sekali godaan. Tapi kalau saudara bisa berkata dengan kalimat ini, katakan tidak. Bukan hal yang mudah. Bukan hal yang gampang. Sebenarnya ada 5 hal penting yang saya mau sampaikan hari ini. Mudah-mudahan 20 menit, 30 menit ke depan bisa
kita uraikan bersama. Kevin sudah datang. Kevin, kenapa kamu cakep sih? Banyak godaan gak kamu? Enggak ya? Kamu jawab karena di samping pacarmu kayaknya. Oh istri, sorry. Soalnya saya nggak yakin dia udah nikah dah. Mudahnya, ya. Puji Tuhan ya. Banyak tantangan. Hari ini ada beberapa hal, saya ingin supaya kita lihat dulu satu ayat firman Tuhan dan saya berharap ini jadi berkat buat kita semua. Ya, saya kasih ayat dulu satu buat kita. Mudah-mudahan, saya langsung ke sana ya. Oke. Saya kasih ayat dulu ini. Kita boleh baca sama-sama. Satu ayat aja ya. Satu ayat dulu. Kita baca sama-sama. 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Menghemat waktu, nanti baca sendiri aja. Perhatikan baik-baik. Sebenarnya dari beberapa ayat ini, sudah cukup sebenarnya kita bisa merenungkan. Untuk menjawab tema kita hari ini. Katakan tidak. Kalau mungkin sedikit saya bertanya kepada Bapak Ibu semua yang hadir hari ini. Yang sebenarnya dimaksud dari tema ini. Katakan tidak kepada siapa? Halo? Ayo pikir-pikir dikit gitu. Ya. Jadilah jemaat yang makin dewasa. Kepada hal apa? Satu, bicara masalah apa? Ada orang yang menguraikan apa itu dosa. Ada yang namanya dosa moral, percabulan, seks bebas, apalagi. Hal-hal yang bersangkut paut dengan hawa nafsu. Ada yang memberitahu tentang dosa yang mungkin secara pribadi itu berkecamuk dalam diri kita sendiri. Ada juga yang mungkin harus kita katakan tidak, bukan hanya kepada dosa, tetapi apa? Coba pikir-pikir dikit. Kompromi terhadap iman. Banyak orang hanya pikir masalah dosanya doang. Tapi kompromi iman ini juga yang banyak kali orang lolos. Merasa sudah tertekan, merasa tidak berdaya, lebih baik. Gak apa-apa iman saya bisa digerus. Yang penting saya bisa dapat itu. Berapa banyak orang yang di luar sana yang mungkin, saya harus katakan sekali lagi, di Jawa Barat bersyukur kita banyak tekanan. Justru makin membuat kita makin tangguh, makin kuat. Tapi jauh di sana, terlalu banyak orang yang terlena sampai komitmen dia dengan iman sepertinya dilegalkan, saudara. Kompromi, saudara. Ada lagi apa? Godaan dunia. Tadi saya tanya sama Kevin. Kevin, bukan cuma kamu mungkin yang dapat godaan. Semua juga kita ada di sini. Ada amin? Halo? Apalagi kalau anak muda. Saya dari 95 ada di kota Bandung. Tidak mudah untuk hal seperti itu. Ada banyak sahabat-sahabat saya yang harus mungkin meminta untuk bisa melayani Tuhan. Baik itu di kota Bandung maupun di luar kota maupun di luar daerah. Gak gampang tuh menjaga itu. Tapi hari ini kita mau berani berkata tidak terhadap perkara-perkara yang berbicara dosa. Bicara soal apa? Kompromi iman. Bicara masalah apa? Godaan dunia. Bicara tentang apa? Relasi yang mungkin kita anggap ini kelihatannya baik, belum tentu baik. Oke, kita cepat aja saudara. Ya. Yang pertama yang saudara harus perhatikan baik-baik. Kita lewat aja. Oke, ini. Coba baca baik-baik saudara ya. Berani berkata tidak. Sebenarnya saya harus katakan apa yang saya uraikan tadi mungkin banyak orang sudah tahu.
Berani berkata tidak terhadap dosa. Berani berkata tidak terhadap kompromi iman. Berani berkata tidak masalah apa lagi. Tidak apa-apa, boleh ya, nanti next saja ya. Kita kerja sama-sama. Berani berkata tidak terhadap godaan dunia. Tapi sebenarnya itu banyak orang sudah tahu. Yang menjadi persoalan yang perlu kita jawab, kenapa kita harus berani berkata tidak? Ini yang seharusnya perlu disadari dalam diri kita. Kalau kita sadari beberapa hal ini, saya percaya perjalanan iman saudara ke depan yang kita sudah tahu bahwa kita akan berhadapan dengan dosa. Kita pasti akan berhadapan dengan godaan dunia. Kita pasti berhadapan dengan apa? Kompromi iman. Kita harus membangun satu relasi yang terkadang belum tentu relasi itu baik. Tapi kita yakin, kita percaya bisa lewati itu walaupun tidak mudah. Kalau kita pahami beberapa hal ini. Yang pertama baca sama-sama. Sadarilah status dan identitas kita di dalam Kristus. Pada waktu saudara menyadari hal ini. Coba baca dulu ayat ini. Jadi siapa yang ada di dalam, boleh next ayatnya. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah, boleh enggak saya bertanya, sadar enggak kita sekarang ini ada sesuatu yang berbeda dalam diri kita? Sejak engkau mengenal Tuhan. Halo, siapa saudara di dalam Kristus? Ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sekarang yang baru aku jalan. Yang baru ini yang perlu kita jawab. Kalau kita sudah berkata bersama dengan satu komitmen yang tegas, lalu yang lama sudah berlalu, sekarang yang baru dalam hidupku. Nah kalau sudah ada yang baru, saya mau katakan hal-hal yang saya sebutkan tadi, saya yakin kita pasti bisa ngerem. Saya mau tanya, orang yang hidup di dalam dosa dengan orang yang masih bisa jatuh dalam dosa, berbeda atau tidak? Halo? Berbeda atau sama? Beda. Nanti kita akan bahas di poin keduanya saudara. Yang menjadi persoalan yang pertama yang harus betul-betul kita tegasin dalam diri kita. Sekarang saya bukan lagi hidup yang lama. Kehidupan saya sudah dibaharui. Di dalam Kristus persoalan-persoalan yang namanya kehidupan yang lama itu sudah berlalu. Saya harus beritahu Bapak Ibu ya. Saya baru pulang dari beberapa daerah. Tidak mudah menghadapi beberapa hamba Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang terkadang datang untuk menyampaikan keluhan-keluhan. Ada beberapa keluhan yang saya kadang nggak habis pikir, kok bisa ya? Padahal itu bukan jemaat biasa, hamba Tuhan. Saya sampai balik bertanya, dia sadar nggak bahwa identitas dia itu sudah baru? Tahu nggak jemaat bilang apa? Tahu Pak. Kok kenapa masih bisa kompromi dengan perkara seperti itu? Dia tahu itu salah, dia tahu itu sesuatu yang sangat tidak disukai oleh firman Tuhan. Sangat tidak disukai oleh Tuhan. Tapi kok kenapa bisa kompromi dengan hal seperti itu? Ada banyak orang sebenarnya tahu bahwa identitasnya itu baru, tapi tidak pernah menyadari. Halo Bapak Ibu, ini sehari-hari aja. Dalam perjalanan rumah tangga, jawab jujur. Ada enggak di sini yang tidak pernah bertengkar suami istri? Kevin, saya datang sama Kevin lagi ya. Suka marah-marah enggak? Suka. Enggak apa-apa, jujur. Bagus banget tuh. Ada yang bilang begini sama saya, Pak Pendeta, kayaknya ya kalau saya dapat jodohnya pendeta, enggak akan pernah ribut. Salah besar itu.
Pendeta juga bukan malaikat. Ada lagu rocker bilang apa? Manusia apa namanya? Rocker juga manusia. Pendeta juga udah malaikat, Pak. Yang saya dapat informasi ini hamba Tuhan yang sudah cukup lama. Ternyata bukan hanya masalah kompromi dengan perkara-perkara yang di luar yang Tuhan inginkan. Tapi justru dalam kehidupan rumah tangga itu tidak jadi berkat. Sekali lagi, kalau kita tahu identitas kita itu baru. Hal yang perlu untuk saudara pahami dan tekani baik-baik dalam hidup kita. Ayo buktikan dan tunjukkan. Kecil aja dulu. Dalam kehidupan yang mungkin orang katakan simpel, suami orang tua dengan anak. Bagaimana kita bisa membuktikan dan menunjukkan itu? Dua hal yang berbeda bukan hal yang gampang untuk disatukan. Tapi bukan berarti kita tidak bisa dapat sesuatu yang indah di situ. Minggu depan saya pergi ke Jakarta untuk memberkati nikah. Mereka saya bimbing dalam sekitar hampir 4 bulan. Saya kasih tahu sama mereka, kalau pacaranmu itu belum pernah ribut hari ini, saya suruh pulang. Itu cowoknya nanya, kenapa Pak? Jangan jadi satu pribadi yang punya dengan pribadi yang punya topeng, saudara. Saya bilang balik dulu. Kalau pacaranmu itu hanya sekedar untuk membuat pasanganmu itu sepertinya indah, bahagia, dan tidak pernah ada beda pendapat, keliru besar. Saya takut masuk rumah tangga, justru kita akan bertemu dengan apa? Hal-hal yang mungkin tidak pernah kita lihat dalam waktu pacaran. 4 bulan saya bimbing mereka. Dan saya beritahu, jadilah pribadi yang punya identitas baru. Kamu akan ketemu dengan pasanganmu yang beda karakter. Hobinya beda, mungkin juga kesenangannya beda, apalagi makanan juga mungkin beda. Ada nggak di sini pernah bentrok suami istri cuma gara-gara beda tempat makan? Halo? Sering. Mungkin bapaknya pengen makan di pinggir jalan karena merasa enak. Ada loh sampai curhat kepada saya, Pak bagaimana ya supaya kehidupan rumah tangga ini bisa menjadi baik lagi. Kenapa? Hampir setiap kali pergi makan tuh pasti ribut di tengah jalan. Bedanya apa? Bukan cuma beda masalah tempat makan, seleranya udah beda. Loh kenapa sih tidak ada yang bisa mengalah satupun? Padahal kan sudah dikasih tahu. Harus saling menghargai. Ribut sampai-sampai istrinya dia turunin di tengah jalan, saudara. Nah kurang ajar itu. Di gereja angkat tangan. Identitasnya baru. Tapi kelakuannya lama, saudara. Yang kedua, perhatikan next. Biar saya tidak bolak-balik. Kita tidak hanya menyadari bahwa identitas kita baru. Status kita baru. Tapi pahami baik-baik. Roma pasal 6 dari ayat 2, ayat 6 dan ayat 7 memberitahu. Siapa kita yang sesungguhnya? Kita bukan lagi hamba dosa itu bukan lagi tuannya kita. Coba baca deh baik-baik. Next ayatnya, lihat. Perhatikan baik-baik ayat ini. Ayat 2, karena kita telah mati terhadap apa? Dosa. Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Kalau masih ada orang yang masih senang dengan percabulan, masih senang dengan namanya hal-hal yang berbau pornografi, hal-hal yang masih berbau perkara-perkara yang mungkin bisa merusak rumah tangga, sekali lagi perhatikan baik-baik. Saudara itu bukan tuannya dari dosa. Kita bukan lagi hamba dari
dosa itu bukan lagi Tuhan kita. Ayat 6 saudara. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita setelah apa? Turut disalibkan. Kalau manusia lama sudah disalibkan, jadinya modelnya seperti apa itu? Ya tidak berdaya. Ayat berikutnya, perhatikan baik. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari apa? Tapi saya mau tanya, masih bisa jatuh dalam dosa enggak? Halo? Kok kelihatannya di depan aja ya yang menyadari, di belakang bagaimana? Halo? Masih bisa jatuh? Masih. Yang menjadi persoalan, dosa itu bukan sesuatu yang menjadi kesenangan. Kita itu bukan lagi hambanya dosa, saudara. Kita masih bisa kontrol, tapi terkadang tanpa sadar kita harus akui, yang nama juga manusia. Kita sedang lagi proses berusaha untuk tidak mau terjebak dengan itu. Tapi ada kalanya, jangankan perbuatan saudara, pikiran saudara aja. Kalau mau jujur, terlalu banyak berpikir perkara-perkara yang berbau dosa. Tapi bersyukur pada Tuhan, kita bisa datang pada Tuhan untuk minta ampun. Tapi kalau orang yang tidak menyadari itu, berarti orang itu masih hamba dosa. Yang dia tahu bahwa itu salah, dia tahu itu dosa, tapi tidak pernah menyadari. Dan tidak pernah bawa sama Tuhan. Itu namanya hamba dosa. Tapi pada waktu kita sadar, saya berpikir salah. Saya mau tanya, jujur buat anak-anak muda di sini. Saudara punya handphone semua kan? Sekarang ini saudara scroll semua, baik itu apa namanya itu, TikTok dan segala macam. Saya mau tanya, banyak nggak positif atau negatif yang muncul di situ? Jujur. Halo. Jangankan saudara yang mungkin scroll TikTok, saya aja terkadang buka untuk YouTube, mau lihat khotbah. Saya buka Alkitab, terkadang aneh munculnya saudara. Saya mau tanya secara manusia, bagi anak muda ada nggak godaan di situ? Halo, pada waktu kita lihat pikiran kita jalan nggak? Tapi pada waktu kita tahu itu sesuatu yang salah, itu dosa. Kita bilang Tuhan ampuni saya. Tapi orang yang tidak pernah menyadari seperti itu keliru besar. Berarti hidupnya betul-betul masih diperhamba oleh dosa. Nah, kalau kita tahu kita sudah mati terhadap dosa, ayo bangkit. Kita punya satu kemenangan yang besar adalah salib Kristus. Buat apa kita nyanyi tadi saudara? Ya. Luar biasa, kasih Tuhan yang luar biasa buat kita semua. Tidak gampang, tidak mudah. Itu godaannya luar biasa. Ya. Terkadang kita jatuh bangun dengan hal seperti itu. Next. Ya. Saya berharap poin demi poin ini catat baik-baik. Sebenarnya kita tahu, saya harus berani berkata tidak terhadap apa? Dosa, kompromi iman, godaan dunia, relasi-relasi yang tidak baik. Tapi pada waktu kita tahu itu, pernah nggak kita sadari ini? Identitas kita baru, hidup kita bukan lagi hamba dosa. Dosa itu bukan lagi tuannya kita. Tapi yang ketiga apa di sini? Baca baik-baik, sama-sama kita baca. Hidup kita adalah miliknya Tuhan. Dari 2 Korintus pasal 5, berapa itu? 2 Korintus pasal 6 atau 1 Korintus? 1 Korintus 6, 19, 20. Baca baik-baik saudara ya, perhatikan baik-baik. Aku atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat 20, baca baik-baik. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas di Tuhan beli dan bayar kita pada waktu di mana? Itu ada pujian tadi saudara ya. Saya suka banget lagu pertama tadi. Itu luar biasa.
Dia sudah bayar lunas pada waktu dia ada di kayu salib. Kalau Bapak Ibu perhatikan 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke 1 Petrus dan 2 Petrus ayat 19-20. Kita telah dibeli dengan apa? Darah yang mahal. Bukan dengan emas yang perak. Dia beli kita dengan pengorbanan. Dia kasih yang terbaik. Yang menjadi persoalan setelah kita dibeli berarti diri kita ini punya siapa? Bukan punya kita lagi. Pada waktu kita sadar bahwa semua yang kita punya adalah milik Tuhan. Sekali lagi saya kasih contoh. Ini mic saya sedang pakai. Selesai khotbah, saya bisa bawa pulang ini. Boleh nggak saya bawa pulang, Pak? Ini bukan punya saya. Kalau kita sadar bahwa ternyata hidup kita itu adalah miliknya Tuhan. Ayo, setiap apa yang menjadi keputusan kita, tanyalah kepada yang pemiliknya. Yang setuju katakan amin. Pada waktu saudara berkata Tuhan itu godaan gede banget. Sangat menggiurkan. Saya mengenal salah satu anak muda. Tapi sebenarnya dia bukan anak muda. Udah menikah. Tapi usianya masih 20-an. Tapi duitnya. Saya harus katakan sekali lagi. Mungkin bukan miliaran lagi. Umur 20-an loh. Saya kasih status di WA saya mau bakti sosial. Saya kontak sama dia. Boleh bantu enggak? Tidak usah duit, beliin obat aja. Buat kita mau pakai tim medis ke Jawa Tengah. Saya belum selesai ngomong saudara. Tahu gak jawabannya apa? Mau butuh berapa? Saya bilang perlu saya kirim proposalnya? Gak usah, kasih tahu aja. Tapi setelah itu saya tanya sama keluarganya. Justru keluarganya bilang doain. Dia itu untuk memberi itu enggak susah, gampang. Tapi terlalu banyak kompromi dengan perkara-perkara yang sebenarnya bisa saja membawa dia mengalami keadaan yang lebih parah. Saya sampai bertanya, Tuhan, saya harus berkata tidak atau gimana ini? Saya dapat bantuan untuk beli obat, untuk membantu masyarakat di dalam tim bakti sosial. Menurut Bapak saya nolak atau bagaimana Pak? Saya tidak harus cerita detail. Keluarga saya bilang doain. Orang itu punya satu usaha yang saya katakan luar biasa. Sangat luar biasa. Sangat tidak mudah. Tapi hari ini saya harus beritahu buat kita semua. Doain supaya dia sadar bahwa hidupnya bukan miliknya tapi milik Tuhan. Yang terakhir saudara. Kita lihat next. Saya mungkin pernah sampaikan ini dari tema yang ada dulu. Ya, di 2 Korintus pasal 4 atau pasal 5, pasal 4 ayat 7 dan 8. Kita tuh punya satu kekuatan yang luar biasa. Dan firman Tuhan memberitahu, next ada ayatnya. Coba lihat. Boleh gak kita baca sama-sama ya. Roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Yang ada dalam kita itu punya power yang luar biasa. Di luar sana saya harus beritahu, secara manusia, secara daging, powernya kuat menarik saudara.
Godaannya kuat banget. Jangankan jemaat biasa, hamba Tuhan pun kalau dia hanya sekedar mengandalkan kekuatannya sendiri, gampang terbawa, saudara. Sangat mudah. Saya harus beritahu, saya hampir berapa tahun itu bolak-balik ke daerah Cirebon. Pelayanan di sana. Dan ada satu peristiwa, karena saya sudah terbiasa pelayanan, ada yang kontak, selesai khotbah, Pak, boleh enggak? Saya ingin menyampaikan sesuatu. Saya bilang apa? Saya cuma minta ada pencerahan dikit aja. Sebenarnya istilah keren itu apa? Bukan pencerahan sebenarnya. Sedang meminta untuk apa? Dibimbing. Saya beritahu gini, ada Bapak Gembala dan Bapak Gembalamu juga saya kenal. Sudah Pak, saya pengen ketemu. Saya bilang izin dulu sama Bapak Gembalanya. Saya tanya sama Gembalanya, ada yang mau ketemu? Untuk curhat, oh iya udah pernah. Tapi dia sudah pernah ngomong sama saya, oke, mau ketemu di mana dengan Bapak Gembalanya? Kita janji di salah satu tempat di rumah makan, hadir. Itu pertemuan pertama bisa berjalan baik. Saya pikir berhenti sampai di situ, saudara. Berikutnya lagi saya datang, kontak lagi. Sebenarnya waktunya itu waktu sudah saya mau balik ke Bandung. Boleh enggak Pak? Saya pengen lagi untuk diarahkan. Saya boleh-boleh aja. Tapi sekarang tidak didampingi sama Bapak Gembala. Celaka 12. Saya bukan bimbing seorang bapak yang usia tua. Tapi seorang ibu muda. Saya katakan, Bu, begini aja deh. Kalau mau paksain hari ini saya sudah mau pulang. Minggu depan nanti janjian sama Bapak Gembala lagi. Saya pikir itu berhenti sampai di situ. Terus dan terus saya kasih tahu sama Bapak Gembalanya. Boleh enggak? Nanti satu saat saya ke sana lagi kita ketemu bareng-bareng. Kenapa tidak bisa selesai? Dan kita kenapa tidak harus sama Bapak Gembala lagi? Itu tidak mudah, tidak gampang saudara. Bapak Gembalanya juga geleng-geleng kepala. Tapi kalau sudah berani berkata tidak terhadap seperti itu. Kita punya satu kekuatan yang luar biasa dalam diri kita. Ada amin. Maksimalkan sebaik mungkin. Terkadang godaan itu bukan di luar. Ada godaan juga kadang di dalam. Di dunia pekerjaan kita sendiri, dunia usaha. Ayo kita berani gak berkata jujur. Kita mau tunjukkan integritas kita dalam Tuhan. Bahwa kita punya kekuatan yang luar biasa. Mampu untuk menolak perkara-perkara yang secara manusia godaannya lebih kuat sebenarnya. Powernya lebih kuat. Tapi saya mau tutup dengan poin terakhir sekali ya. Terakhir aja. Yuk next, sekali lagi. Terakhir, nih kita dipanggil untuk hidup apa? Hidup kudus. Kita tidak hanya sekedar memampukan buat kita karena kita punya kekuatan yang luar biasa. Tapi sadari baik-baik, Tuhan panggil kita bukan untuk hidup cemar. Tapi Tuhan panggil kita untuk hidup apa? Kudus. Ada ayat yang banyak saya kasih next. Kasih ayatnya saudara. Ya nanti kalau ada yang mau lihat sama-sama perhatikan baik-baik. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus. Yang telah memanggil kamu. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu. Tidak mudah, sekali lagi tidak gampang. Kompromi iman kita mungkin tidak banyak terjadi di gereja, tapi di luar sana. Saya diberkati dengan seorang hamba Tuhan. Kekristenanmu itu jangan tunjukkan di gereja. Itu soal biasa. Tapi buktikan kekristenanmu itu pada waktu sudah ada di luar. Ada amin.
Tim musiknya boleh ke depan. Buktikan di luar. Saudara harus mungkin berhubungan dengan orang lain. Terkadang mungkin kita punya teman yang terkadang sama-sama orang gereja, tapi pergaulannya beda. Bisa nggak kita buktikan? Mainnya di E ya. Kita bisa tunjukkan bahwa saya betul-betul membuktikan satu kepribadian yang sungguh-sungguh sudah mengalami namanya status baru. Hidup saya bukan lagi sebagai hamba dosa. Dosa bukan lagi tuanku. Tapi kebenaran menjadi tuanku hari ini. Tidak mudah. Tapi berani berkata. Aku punya kekuatan yang luar biasa. Roh Kudus yang tinggal di dalamku. Roh yang di dalamku lebih kuat dari segala perkara apapun di luar sana. Jangan cuma taruh di pikiran dan perkataan kita. Tapi hidupi kata-kata firman Tuhan ini. Pada saat kita sadar, Tuhan memanggil kita dengan satu tujuan. Supaya tujuannya tak bercacat celah. Lakukan itu dalam perjuangan iman. Tidak mudah, sekali lagi tidak gampang. Tapi inilah bukti kedewasaan rohani buat kita semua. Mari kita tunduk kepala. Haleluya. Haleluya Yesus. Oh yeah. Amin. Renungkan bersama sebelum kita bisa berdoa bersama. Tuhan, kenapa aku berani untuk berkata tidak? Karena aku sadar siapa diriku seharusnya. Amin. Sekali selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Katakan dengan iman sama-sama. Amin. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, saat Engkau berlimpah, saat Engkau kurang, katakan tetap Yesus dalam hidupku. Aku tidak akan pernah kompromi dengan imanku. Ia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim, di setiap musim kehidupan. Waktu kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Mari kita berdiri bersama-sama. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Oh karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku
cinta Kau karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada, karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Menjadi sebuah pernyataan dalam setiap pribadi kami masing-masing. Sekali Yesus, selamanya adalah Yesus. Sekali menjadi orang Kristen, selamanya menjadi orang Kristen. Sekali percaya, selama-lamanya percaya. Kebenaran firman-Mu sudah dibukakan panjang lebar kepada kami. Respon yang perlu, respon yang baik, respon yang benar terhadap kebenaran firman-Mu. Ketika tantangan menghadang kami, ketika kesulitan menghadang kami, ketika godaan menghadang kami, setiap pribadi kami harus berani berkata tidak. Karena kami tahu bahwa sesungguhnya itu membuat kami jatuh dan menghantarkan kepada kebinasaan. Engkau sudah berbicara panjang lebar lewat hamba-Mu. Bukan sekedar kami mendengar, tidak hanya kami mencatat, tetapi kami mau melakukan, mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Tolonglah kami ya Tuhan, bahwa sesungguhnya kami adalah umat ciptaan-Mu Tuhan, ciptaan yang baru dan yang lama sudah berlalu. Baiklah kehidupan kami hidup di dalam posisi, hidup di dalam situasi dan keadaan yang baru. Dan pembaharuan itu datang dari Engkau. Transformasi itu datang dari Engkau. Terima kasih Bapa di dalam surga. Memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Timotius yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pakai dalam kehidupan, pakai dalam keluarga, pakai dalam pelayanan. Setiap kami yang sudah mendengar, baiklah setiap kami menjadi pelaku firman Tuhan. Dipermuliakan dan ditinggikan nama Tuhan selama-lamanya. Kami mengucap syukur. Terima kasih. Saya mengundang para kolektor untuk maju ke depan. Sebentar kami mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kami mau memberi dengan kerelaan. Kami mau memberi dengan sukacita. Kami mau memberi dengan ketulusan hati, karena Engkau sudah memelihara kehidupan kami. Agar persembahan kami ini disucikan dan dikuduskan untuk menopang, untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Terima kasih, kami siap memberi yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit
langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Dibawa ke sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bapak Ibu sekalian, kita sebagai orang yang telah ditebus oleh Tuhan, tentunya kita harus berbeda dengan dunia ini. Kalau satu partai berlambang Mercy, dia sempat berkata dengan slogannya, katakan tidak pada korupsi. Tetapi dia sendiri melakukan hal yang seperti itu. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa katakan tidak pada dosa dan kompromi terhadap iman kita. Dengan bantuan Roh Kudus, dengan bantuan kuasa Roh Kudus, kita akan bisa lakukan. Ya. Terima kasih Pak Timotius, sangat luar biasa firman-Nya hari ini. Tuhan berkati Pak atas segala pelayanan, keluarganya. Terus Pak, semangat terus Pak. Dan mungkin nanti minggu-minggu depan kita panggil lagi ya Pak. Bapak Ibu sekalian, ada satu pengumuman. Sebelumnya saya akan menyapa dulu, ada rekan kita yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Saya mendapat info Bapak Ibu Simanjuntak yang kebetulan menginap di sini. Selamat datang Pak. Nah, selamat bergabung dengan kita. Lagi liburan ya Pak ya? Oke. Tuhan berkati ya Pak, Bu. Mungkin ada lagi Pak, saudaraku yang baru pertama kali hadir? Tidak ada ya, berarti kita jemaat yang paling setia. Tapi kita juga harus terus bisa membawa jiwa-jiwa baru untuk bisa memenuhi tempat ini juga Bapak Ibu sekalian. Pengumuman Angklunger hari Senin diliburkan. Ada tepuk tangan? Oh. Berarti senang kelihatan. Tapi minggu depan kita ada lagi Bapak Ibu sekalian. Tetap semangat ya para angklungar. Terus prayer encounter tetap berjalan seperti biasa hari Jumat. Kita tetap undang semua untuk bisa hadir. Kita bisa bersama-sama berdoa untuk berdoa pribadi, berdoa buat kita, buat gereja kita, perkembangan pelayanan kita di tempat ini juga ya. Kita sama-sama bisa mendukung di dalam doa tiap hari Jumat ini. Terus buat minggu depan kita ada perjamuan kudus juga. Jadi Bapak Ibu sekalian, persiapkan hati kita. Persiapkan keberadaan kita untuk kita bisa masuk ke dalam perjamuan kudus. Dan hari minggu depan juga ada satu persembahan dari rekan-rekan kita dari Glorify
Mereka akan hadir bersama-sama dengan kita untuk bersama-sama juga memuji dan mempersembahkan pujian dan penyembahan Dia di tempat ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, hadir dan bawa saudara, teman-teman, kakek, nenek, semuanya bawa. Kalau bisa Prabowo bawa ke sini. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Tapi sebelumnya saya akan undang untuk pendoa syafaat. Dan saya undang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Silakan. Mari saudara, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini yang mengajarkan kami untuk bisa berkata tidak kepada hal-hal yang bertentangan dengan keinginan Tuhan, yang bertentangan dengan hal-hal yang tidak menyukakan Tuhan. Oleh sebab itu kami berdoa bersama-sama, biarlah kami sebagai jemaat di sini bisa belajar Tuhan, untuk diberi kekuatan oleh Tuhan, supaya kami benar-benar bisa menghidupi akan firman Tuhan di dalam setiap hari-hari kami. Bukan kami hanya bisa tahu tentang Tuhan, mengenal tentang Tuhan, tetapi biarlah kami dapat mengalami Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk Pak Timotius yang membawakan firman-Mu dengan sangat baik. Kami percaya Tuhan akan terus berikan pelayanan lebih dan lebih lagi. Tuhan akan berkati keluarganya, Tuhan akan berkati beliau untuk Tuhan pakai di dalam setiap hidupnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi setiap kami jemaat di BFC ini, biarlah kami dapat mengakhiri ibadah ini dan mengawali ibadah kami di hari-hari kami, untuk kami menjadi terang, untuk kami menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami menyerahkan tetangga kami, depan, belakang, kiri, kanan. Biarlah Tuhan akan pakai supaya keberadaan kami tidak mengganggu mereka. Biarlah keberadaan kami dapat menjadi berkat bagi mereka. Dan biarlah Tuhan akan beri kesempatan bagi kami untuk kami dapat benar-benar menjadi berkat bagi mereka. Kami menyerahkan juga akan bangsa negara kami yang tercinta ini Tuhan. Kami percaya Tuhan akan pakai pimpinan-pimpinan kami untuk diberi hikmat kebijakan dari Tuhan, supaya mereka dapat memberikan keputusan-keputusan yang tepat untuk mensejahterakan masyarakat. Dengan keadaan yang serba sulit pada saat ini, perekonomian, perang yang mempengaruhi keadaan di bangsa kami, kami percaya Tuhan akan pakai pemimpin kami untuk mensejahterakan rakyatnya. Terima kasih Tuhan. Kami mengakhiri ibadah kami. Biarlah kami dapat mengawali ibadah kami dengan kehidupan kami untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus saja kami berdoa. Jemaat yang terkasih, setelah kita bersama-sama beribadah dan memuliakan nama Tuhan, meninggikan namanya, menikmati kebenaran firman Tuhan, dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan, jalani sepanjang sepekan ini dengan penuh percaya. Katakan tidak terhadap hal-hal dosa. Katakan tidak terhadap seluruh godaan apapun. Dan katakan ya kepada kehendak Tuhan. Mari arahkan mata hati, tengadahkan tangan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus,
dan persekutuan kita di dalam Roh Kudus-Nya yang akan senantiasa meneguhkan imanmu, memantapkan percayamu, memimpin, menyertai dan memberkati kehidupan kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Setiap kita yang percaya berkata, amin. Pujian, hormat, syukur selamanya, segala tata kemuliaan Kau yang layak kami agungkan, mulia namamu. Bagimu segalanya sembah syukur kami naikkan, selamanya Kau yang layak kami agungkan, mulia namamu. Kau yang layak kami agungkan, mulia namamu. Yesus mulia. Jemaat di pesantren